셋, 별. Sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi. Jadi, seperti sistem lainnya, sistem reproduksi pada manusia ini terdiri dari rangkaian organ dan juga zat. Organ dan zat pada sistem ini saling berinteraksi untuk mendukung proses perkembangbiakan. Jadi, sesuai dengan namanya, fungsi sistem reproduksi pada manusia berperan penting dalam kelangsungan hidup dan juga regenerasi untuk umat manusia. Proses reproduksi diawali dari proses seksual, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur melalui hubungan seksual. Selama proses seksual, organ reproduksi menghasilkan kelenjar hormon yang bekerja secara spesifik sesuai dengan fungsinya. Misalnya, sistem reproduksi pria dapat memproduksi dan menghantarkan sel sperma untuk membuahi sel telur pada sistem reproduksi manusia. Nah, fungsi sistem reproduksi pada manusia ini bekerja saling melengkapi satu sama lain. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang alat dan sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari rongga reproduksi eksternal dan juga internal. Sebagian organ reproduksi pada pria berada di luar tubuh, yaitu meliputi yang pertama ada penis. Penis ini adalah organ vital pada pria yang berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau sebagai saluran kencing. Penis ini terdiri atas 3 rongga yang berisi jaringan spons yang dikelilingi jaringan erektil, yang rongga-rongganya mengandung banyak pembuluh darah dan juga saraf perasa. Penis ini juga sebagai media atau saluran sperma saat proses seksual. Lalu yang kedua ada skrotum. Skrotum ini terbentuk kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Di dalam skrotum terdapat testis yang terdiri dari skrotum kanan dan juga skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan otot polos. Kantong kulit ini berfungsi untuk menjaga suhu testis yang sesuai saat memproduksi sperma. Lalu ada testis. Testis ini adalah kelamin bagian dalam yang memiliki bentuk bulat telur dan berjumlah sepasang. Testis ini berada di dalam skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Lalu ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu ada uretra. Saluran uretra ini adalah kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali. Lalu ada fruktosa atau gula monosakarida. Kemudian hormon prostaglandin dan juga protein pembekuan. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah kelenjar yang terletak di bawah kantung kemih yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Lalu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini adalah kelenjar yang menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Kelenjar ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam, dan uretra sekaligus melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Berikutnya, alat sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina ini adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk melahirkan. Lalu ada serviks. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah. Rahim yang terhubung ke vagina, salah satu fungsi serviks ini adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim selama proses seksual. Kemudian ada saluran telur atau tuba falopi. Saluran ini berjumlah sepasang, kanan dan juga kiri. Bentuknya pun menyerupai tabung kecil dan tipis yang menempel di bagian atas rahim. Rongga ini berfungsi sebagai saluran untuk sel telur atau ovum bergerak dari ovarium menuju rahim sementara. Tuba falopi menjadi wadah fertilisasi atau pembuahan sel telur
oleh sperma, kemudian ada indung telur atau ovarium. Indung telur atau ovarium ini berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungikan kapsul perlindungan dan mengandung beberapa folikel. Di dalam folikel terdapat sel telur atau ovum yang siap dibuahi. Folikel ini menghasilkan hormon khas wanita, yaitu estrogen dan juga progesteron. Dan yang terakhir ada rahim atau uterus. Rahim ini adalah organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Organ ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Setelah sel telur dibuahi oleh sperma, rahim ini tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium atau dinding rahim. Itulah pembahasan singkat tentang materi biologi, yaitu alat reproduksi pada manusia beserta fungsinya.